warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarona fi mukasabatin nafsiyati wal imaniyah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin nabiyina al-khidir Abil Abbas Balya ibn Malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isholihin wal ulama il amilin aina ma kanu mim masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Al-Mukarram Zuhdi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslih bin Abdurrahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Brumbungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhusu khususan ila hadrati walidayya. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ul lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasohata khibzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wasabati zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa allimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian, jamaah majlis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Tis'ah, wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songgo Langit, Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berjumpa
dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaqud zikri. Halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji muhasabatun nafsiyah wal imaniyah. Menyatakan muhasabah itu introspeksi diri, mengoreksi diri sendiri tentang keimanan kita masing-masing dengan wasilah atau menggunakan media firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan wasilah tabarukan kita mengadakan muhasabatun nafsiyah wal imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah, pasrah, sumara. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Rampung. Rampung ya? Mulai. Lah kita mau apa? Doa sudah. Itu kalau dikabulin kan sudah cukup, lebih dari cukup. Aslinya kita keluar dari rumah ya, menuju ke tempat ini. Aslinya pengen apa sih? Mencari ilmu. Pengen hidupnya
ada perubahan dalam hidup kita dengan perubahan yang lebih baik. sampai akhir hayat kita husnul Khotimah. nanti kita dimasukkan ke dalam Jannah. jannah. Jadi kalau bicara itu kalau belakangnya kalau in jadi didengarnya itu indah gitu loh. Itu kan. Nah, itu semua sudah ada di doa kita. Makanya yang penting kita doa. Terus alfa apa artinya? Buka. Asal udah dibuka mau apa lagi? Mau ngobrol. Ngobrol. Senengane kok ngerumpi ya. Ngerumpi bareng Cak Warto. Oke. Ya. Sambil ngobrol. Dengan apa? Dengan media muhasabatun nafsiyah wal imaniyah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini yang sudah mengaku menjadi orang beriman bisa introspeksi diri. Bener nggak sih saya itu orang yang beriman? Di dalam Al-Quran itu orang beriman sering disebut dan dipanggil-panggil oleh Allah. Ya betul. Panggilannya gimana kalau orang beriman kalau Allah panggil? Ya ayyuhallazina amanu. Pinter. Tepuk tangan anak-anak. Tepuk tangannya mana? Ya Allah ya Rabb. Muridnya sopo, pinter pol ini. Iya kan? Kita orang yang beriman diseru oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah memberikan nasihat, Allah memberikan pelajaran. Orang-orang yang beriman, kalian yang belum tahu, keluarlah dari rumah untuk mencari tahu. Gila betul? Nah, kalau sudah tahu, dijadikan bahan proses berpikir supaya ilmu itu bukan sekedar menjadi pengetahuan yang berjubel di bejana otak kita, tetapi menjadi pancaran nur kalam ilahi. Cahaya yang memancar ke dalam kolbu. Al ilmu nurun. Ilmu itu nurun. Ada yang protes, ya Pak, ilmu nurun tapi bayaran kan harus naik gitu. Jadi ilmu itu nurun. Orang kita senangannya protes ya. Gitu. Ilmu itu apa? Nurun. Apa nurun? Cahaya. Cahaya itu menyala apa tidak? Menyala. Menyala itu menerangi apa tidak? Menerangi. Menyala itu cara Jawane apa? Murup. Murup. Nah, dengan adanya ilmu yang memancar ke dalam kolbu kita menjadi hidup. Hidup itu cara Jawane apa? Urip. Hati yang urip. Orang mana tahu Ya kan? Murid siapa? Hati yang urip, wonge urip, mesti urup. Menyala. Nah, dengan kita keluar dari rumah, tadinya yang kita belum tahu kita itu iman tenan apa ora. Kalau iman bener berarti mengikuti seruan Allah ya ayyuhalladzina amanu. Setelah tahu ilmu ini, kalam ilahi ini menjadi pancaran nur kalam ilahi yang memancar ke dalam kolbu kita menjadi urip. Banyak orang yang hatinya mati, banyak orang yang hatinya keras. Hati yang urup, hati yang ada nur, ada cahaya, dia akan menyinari semesta. Makanya wong urip iku urup. Wong nek urup mesti urap. Gini betul. Enggak, ini motivasi. Jadi orang hidup itu harus menyinari, mencahayai semesta, memberi manfaat kepada orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Hidup itu indah apabila hidupnya itu berfaedah.
untuk orang Lain. Banyak. Orang banyak. urip iku Huruf. kalau urip mesti Urap. urap. Cahaya itu kumpul dengan siapa saja tanpa pandang bulu. Iya. Cahaya pandang bulu enggak? Ya. Semua diakrabi dengan anak-anak akrab. Ya iso nyanyi, iso dolanan, bisa bercanda sama anak-anak, sama pemuda-pemudi, sama remaja, akrab. Akur nak akrab. Betul nggak? Loh, sama tante-tante yang muda, akrab. Sama mak-mak, Akrab. sama bapak-bapak, sama mak-mak muda, Lebih akrab. apa mak-mak tuh setengah tua, Oh, lebih. ama yang nenek-nenek, Akrab. urut, mesti akrab. Coba, kalau kita dengan manusia, dengan sesama itu hidupnya akrab, bermanfaat, hatinya tenang apa tidak? Tenang. Tenang, ayem, Ayam. adem, Adem. tidak ada masalah dengan siapapun. Dan setiap ada masalah mesti ada Solusi. Jangan bahas masalah terus, ada masalah terus. Bahas solusinya gimana? Adem nggak? Adem. Itu. Jadi urip, urut, urap. Ini yang nanti akan menjadi senjata kita agar kita itu terbebas dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum. Kalau bebas dari neraka kemana, Bu? Surga. Butuh apa? Amal ibadah kita. Rasulullah mengatakan, kalian tidak akan masuk surga karena ibadah kalian. Wong salatmu, wong salatmu wae ora kusuk. Sedekahmu ora pate ikhlas. Hajimu ora mabrur banget. Terus? Halo, Halo. syafaat. Ini yang jadi masalah. Nah, syafaat itu tidak bisa ditunggu. Harus cari hidayah. Hidayah nggak bisa ditunggu. Lah jenengan diajak berangkat ngaji nggak mangkat-mangkat, alasannya saya belum dapat hidayah. Siapa tuh? Siapa tuh? Ya pokoknya ada dah. Kok mau datang terus? Asal alasan tidak ngaji Mekah, tidak di Jeddah, saya belum dapat hidayah. Hidayah itu harus dicari. Hidayah itu harus dijemput. Siapa orang dapat hidayah? Nanti dilihat di surat Az-Zumar ayat 18 itu dikatakan begitu. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Apa ulul albab? Belakangnya doang. Jadi siapa orang yang dapat hidayah? Pertama adalah alladzina yastami'unal qaula. Orang-orang yang mau mendengarkan perkataan. Jadi nek dituturi aja ngobrol karepe Dewe. nek dituturi aja main HP. itu pinter. Dengarkan perkataan, keluar dari rumah. Apa yang kita belum tahu, kita berangkat cari tahu. Dengarkan perkataan orang yang Tahu. dong. Dong. Terus apa setelah dengar? Wayat sabiuna aksanahu, lalu perkataan itu disaring. Mana yang baik,
mana yang mana yang hak, mana yang baik. Setelah tahu, oh ini yang baik, ini yang buruk, ini namanya proses. Setelah mendengar kita dapat masukan, dapat input. Setelah dapat input kita punya bahan untuk berpikir, direnungkan di rumah, dicari mana yang baik, kemudian wayat tabiuna aksanahu, ikutilah yang baik-baiknya itu. Dah, cuma dua toh. Dengarkan, disaring, ikuti yang baiknya. Undur makol, wala tandur mankol. Kemudian apa? Wayat tabiuna aksanahu. Mereka ikuti. Ya, oh ini baik nih, saya harus ikuti. Ya alladzina amanu gini, wah ini baik nih, saya harus lakukan. Saya ikuti. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina hadahumullah. Ulaika, mereka-mereka itu. Mereka-mereka siapa? Alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Orang yang mau mendengarkan perkataan lalu mau mengamalkan yang baik-baiknya. Dia adalah alladzina hum hadahumullah. Alladzina hadahumullah. Dia adalah orang-orang yang telah mendapat hadahumullah. Mereka yang telah mendapat hidayah. Telah mendapat hidayah. Hada itu fi'ilnya fi'il mahdi, bukan yahdi. Kalau yahdi akan mendapat hidayah. Kalau hada telah mendapat hidayah dari Allah. Jadi hidayah itu dari siapa? Allah. Jadi yang memberi hidayah siapa? Allah. Siapa? Allah. Keren. Terus kalau udah dapat hidayah, wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Kenapa dia diberikan oleh Allah fasilitas akal? Akalnya digunakan. Ora kaya wedhus. Tuh pinter. Ojo dipadana wedhus ah. Wedhus itu dikasih otak tapi nggak dikasih akal. Pun ngerti hidayah. Petunjuk menuju jalan Allah. Jalan Allah mengantarkan kita masuk surga. Selamat dari api neraka. Syaratnya masuk surga apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tadi doa begitu Bu Mursyida. Keren. Diaminin. Insya Allah ibu-ibu yang di sini semuanya calon penghuni surga. Baru calon. Calon itu bisa jadi bisa kan? Sekarang tergantung mau nggak menjadi orang yang alladzina yastami'unal qawla. Mau nggak menjadi orang yang mendengarkan kata. Jangan sampai jadi orang yang angel temen tuturane. Ya, kayak trio sampel. Sampel. Kan gitu ya? Ada lah. Angel temen tuturane. Susah banget dikasih nasihatnya, tutur. Jadi satu itu. Jadi hidayah itu harus dijemput keluar dari rumah. Ya, metu gak gelem. Saya belum dapat hidayah, kan yang omah wae. Tuwai, biar sing Padang begitu ngomong Jawa, Bandung begitu ngomong Jawa, yang Tapanuli biar bisa ngomong Jawa, ngomong Jawa itu ngomong Jawa. Rancak banget. Iya. Giliran ke Amerika pengen bisa baca Inggris kursus. Oke ya, paham ya? Itu syafaat. Jadi kapan kita berharap syafaat? Sekarang. Syafaat itu pertolongan yang akan membimbing kita menuju surga. Nah, tujuan akhir kita kan kepengennya itu.
satu-satunya media ini. Man kharaja fi majlisil ilmi fahuwa fi sabilillah kata yarji. Siapa orang yang keluar melangkahkan kaki dari pintu rumahnya menuju untuk duduk di dalam majlis ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu yang berada di jalan Allah. Itu namanya hidayah. Itulah syafaat. Oh cuma geleng-geleng ini tok ngaji ora gelem. Nggak denger kata dituturi ya. Angel di komandan. Dalam? Angel. Joku, Pak. Aja ngono lah. Kurang apa. Ke kantor sregep Jumatan nggih pun purun sik disalami wae. Ya. Kita berangkat pagi-pagi atau siang keluar dari rumah untuk mencari rezeki yang halal, itu ngibadah. Ojo disalahne. Memang kan Nabi mengatakan min amalid dunia asbab min amalil akhirah bi husni niat. Berapa banyak amalan-amalan kelihatannya cuma pekerjaan dunia, tapi menjadi sebab punya nilai akhirat karena niatnya baik. Coba kalau ada suami mau berangkat cari duit, mbuh berdagang, mbuh ke kantor, mau keluar dari rumah, bismillah amantu billah, dengan nama Allah aku beriman kepada Allah, tawakal tua, aku berserah diri pasrah sumarah kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, karena memang tidak ada dayaku, tidak ada kekuatanku kecuali dengan pertolongan izin Allah. Berangkat dari rumah pasang niat, ya Allah saya niat mau jualan rokok, ya Allah saya niat mau jualan kopi, ya Allah saya niat mau jualan bakso, ya Allah saya niat mau jualan mie ayam, ya Allah saya niat mau buka dasar jualan gorengan, nasi uduk, nasi kuning, untuk mencari rezekimu yang halal, biar saya makan halal, dimakan suami halal, dimakan istri halal, dimakan anak cucu halal, buat sanggup ibadah halal. Karena sabda nabimu, tolabur rizki halalin wajibun, karena nabimu telah bersabda, mencari rezeki yang halal itu wajib, likuli muslimin wa muslimatin, bagi orang-orang Islam baik laki maupun perempuan. Ketika kita niat begitu, berangkat dari pagi, pulang sore atau pulang malam, Allah panggil malaikat, ya malaikati ishadu, hai malaikatku, saksikan orang yang dorong-dorong gerobak jualan bakso, jualan mie, jualan gorengan, jualan cilok, itu telah melaksanakan ibadah seluruhnya dari pagi sampai pulang, itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma ngaji tok, bukan mung sembayang tok, bukan mung sholat, bukan mung sedekah, bukan mung umroh, bukan mung haji. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah, mengabdi, menghambakan diri, mangawulo kepada Gusti Allah. Halo. Jadi 24 jam ibadah. Ngeloni bojo. Orang ngeloni. Makanya niate sing apik. Inamal a'malu bin. Tapi berapa banyak kamin a'malil akhirah asbab min a'malid dunya. Besok ini ya. Berapa banyak amal-amalan kelihatannya amalan akhirat tapi tidak punya nilai apa-apa, pun hanya punya nilai urusan dunia. Kenapa niatnya jelek? Nanti rebu-rebu awan-awan panas-panas, Ngaji. harap mangkat ngaji. Ayo melu.
Ya kan? Niate mangkat ngaji ben dilihat tanggane kelihatan solehah. Mukanya pakai. Demo kesolehan. Oh, aku nek ngene iki solekah. Biar kelihatannya aku sekarang sudah hijrah. Hijrah kok mau kerudunge. Saya lagi hijrah. Punya panjang. Hijrah mungkin gonte. Satine dong. Betul enggak? Nampaknya Bu? Duh, seneng aku jawaban atine dong. Ya. Kelihatannya cuma kayak gitu tapi hatinya Bu. Hatinya Bu. Iya betul. J. Banyak apa enggak ada? Banyak. Mondar-mandir gua takbir ke masjid bolak-balik ben ketok Leka. Khusyuk sholatnya? Ora. Kalau sholat itu benakno sorban, benakno itu Orang tahu satu doang orang. tubuhnya aja udah nggak khusyuk. Nah, kenapa? Amalannya amalan akhirat tapi nggak punya nilai apa-apa. Nilainya dunia. Ya wes, kamu udah disebut soleh, kamu udah disebut solehah. Dulu kasih nama aja soleh sama solehah. Mana-mana manggil. Kalau cuma niatnya untuk itu. Oke? Udah paham? Keren ya? Orang ngaji ini Bu. Aku terserah mau disenengi karepe ora disenengi dibenci ora apa-apa. Aku dibenci wong sak donya enggak apa-apa, yang penting jangan dibenci oleh Allah. Tadi bilang nantang arus enggak apa-apa, yang penting jangan nantang Tuhan. Wah, Pak Marco senengane nglawan arus ora apa-apa, yang penting enggak nglawan Tuhan. Halo. Aku pun nyenengno sampean ora jamin aku mlebu swarga. Jeleknya orang kan ibadah. Bu, kan ada ayat anfusakum wa ahlikum naro. Jaga, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api Neraka. iso tak? Temen tak? Gak bahaya tak? Belum tahu tak. Nah, ini kuncinya. Mau nggak kakak tahu? Nah, ini namanya hidayah. Keluar dari rumah karena kita nggak tahu, keluar untuk nyari tahu. Cari petunjuk itu hidayah. Tapi petunjuk ke jalan Allah yang membawa perubahan. Jadi ilmu itu kita menurut belajar itu supaya hati kita mendapat pancaran ilmu, kemudian kita menyala dan menerangi semesta. Terus ada perubahan yang lebih baik itu syafaat. Ngaji ya ono ya ini gitu aja Mas. Rubah. Gini betul. Lu lagi. Nah, nih. Dulu kan, ya lebih kurang 1400 tahun lebih yang lalu. Artinya Nabi Muhammad masih hidup. Itu kumpul sama sahabat. Sahabat nggak nanya. Ya. Tapi Rasulullah sendiri yang bersabda, ala ukhbirukum biman yukhramu alaihin nar. Wahai sahabat-sahabatku, nggak pernah bilang murid-muridku nggak. Wahai sahabat. Jadi Nabi itu muridnya banyak, tapi nggak ada yang disebut murid. Sahabat. Wahai sahabat-sahabat. Maukah kalian aku beritahukan, aku kabarkan dengan sesuatu yang dengan sesuatu itu Allah haramkan kalian dari api neraka. Neraka haram menyentuh kita. Allah yang mengharamkan kita tersentuh api neraka. Artinya nggak bakalan disentuh Api neraka. Mau? Mau. Kira-kira sahabat jawabnya kayak ibu-ibu nggak?
Sama, sahabat mau nggak ditunjukkan gitu? Sama, jadi ibu-ibu itu sudah niru sahabat, kan keren ya? Keren, mau sahabat juga jawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Persis jenengan jawabannya, jepun jenengan ini saya kasih sama sahabat watai. Senang itu dengan keselamatan, senang dengan kedamaian. Akhirnya apa? Olah Rasulullah dia berkata, dia itu Rasulullah menjawab. Jawabannya singkat, likulli hayyinin layinin qoribin sahlin. Ini 4 perkara yang dengan 4 perkara ini Allah haramkan kalian dari neraka. Kau anfusakum, jaga dirimu dengan 4 perkara. Rasulullah kasih kuncinya. Apa? Likulli hayyinin, bagi semua orang yang hatinya adem, ayem, tenang, tentram, dan berpengaruh punya aura yang positif. Ketemu orang mencahayai, baru ketemu tok itu langsung sumringah. Tadinya dari rumah ruwet nih, ruwet, mumet, jelimet. Wah, saya mau ketemu Pak Warto. Ya kan? Baru ketemu tok. Assalamualaikum, ruwet, mumet, jelimet, ribet hilang. Nggak tambah gedek. Kira tambah gedek apa tambah ruwet? Jadi ada aura positif. Tadinya cemberut ini, sedih banget. Ketemu bumerang sumringah gitu. Ada aura positif. Contohnya gitu loh. Betul enggak? Loh, iya kan, tapi ini semua auranya positif. Saya itu begitu naik dari sini, yang tadinya suntuk, begitu wah ketemu ibu-ibu, wajahnya itu kok muruk gitu ya. Muruk. Kelihatan nggak saya suntul? Enggak. Sumringah nggak? Sumringah. Melihat aura positif semua. Ada yang hasut sama saya? Enggak. Ada yang benci sama saya? Enggak. Iya. Ada yang pengen nyantet saya? Enggak. Sampai nyantet Pak, ada ilmunya Pak. Loh, begini kok nanti nggak masuk surga Pak Warto yang demo? Amin. Saya menjadi saksi kok, tak menyakitkan. Ya, kurang apa? Habis ngaji dijak makan bareng lu, ditemenin seneng nggak? Fabi ayi ala irobikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi bro yang kau dustakan? Kok nggak sumringah itu? Positif apa negatif? Positif. Apa kata Nabi? 1, orang yang tenang, ayem, hatinya, wajahnya sumringah. Ada pancaran aura positif. Uripe uru dan iso urap. Dia tahu loh ngomong urip urap. Hidup itu mencahayai. Terus bisa gampang bergaul dengan siapa saja. Urap itu kan banyak. Ada toge yang bengkok, ada yang egois, udah pendek ya mengakunya panjang, udah dipotong pendek-pendek, tapi yang lembut ya masih kacang Panjang. Ada yang bengkok, ada yang gambar lempeng-lempeng. Oke. Ngono lho sing dituduh wong iki ngono kuwi. Ada yang hijau. Bengkok. Ada Padahal tahu udah lempeng ya. Ada yang tengik banget. Kayak ampas. Laksa. Lah iya kan. Bikin urap pagi dimakan malam ya udah keburu tengik. Nah, yang lagunya tengik tetep diapii semua saudara. Iya, dirangkul. Nanti juga lama-lama sering kumpul kita juga yang bengkok jadi Lempang. yang egois jadi baik. Jadi mau kebersamaan. Ada, nggak apa-apa. Sekarang belum mau ya nggak apa-apa. Nanti lama-lama kalau udah egoisnya udah lepas, egonya lepas, mau bisa. 1 ya, hayin ya.
Hayyin itu tenang. Makanya yang dipanggil yang jiwanya Tenang. ya Tuhan nafsul wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tentram. Dari satu ini aja sudah. Kedua, orang yang jiwanya tenang, adem, ayem, tentram, dia layin, hatinya lembut. Hati-hati. Tidak semua yang kasar itu jelek. Betul nggak? Kasar. Parutan itu kasar. Tapi manfaat apa tidak? Manfaat. Ada yang lembut, halus, licin, lumut. Membuat kita kepleset. Oh iya. Iya. Mas jangan lihat kok Pak Warto lambene. Contohnya kayak bulis loh, tapi hatinya Lembut. tuh yang ngomong siapa yo? Muridnya yang ngomong. Tenang, hatinya jadi lembut, santun. Kelihatannya doang orang sana kayak begini, mukanya udah kayak bulis romo. Enggak. Ganteng. Oh iya kan? Nek bulis romo ganteng terus Arjuna kayak apa? Beres itu toko wayang yang Bulis romo yang rambutnya gondrong gimbal itu. Ngono yang ngerayu sembodro. Oke ya. Nanti sebentar lagi selesai ini. Baru ini nanti ayatnya tak bacakan. Kemudian layin, santun, tahu sopan santun, unggah ungguh, toto kromo, lemah lembut hatinya. Jangan terkecoh dengan tampilan. Udah, satu tenang. Dua hatinya lembut. Yang ketiga koribin, akrab karo sapa wae. Gini betul. Contohnya Tawadhu. Kenapa sampean nggak nyontohkan diri sampean? Nggak pede mesti. Iya kan? Yang keempat, sahlin. Memudahkan. Nggak mau mempersulit. Ya kan? Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang sulit-sulit? Pak Warto gitu, kalau ada yang mudah, saya kilo gampang. Nggak mau mempersulit. Pak gimana ya Pak, cari kerjaan susah. Jangan dulu cari kerjaan yang nggak tambah susah. Ya kalau nggak mau cari kerjaan ya jadi pengusaha lah. Nggak punya modal Pak. Kan harus nyewa toko, ya udah nggak usah nyewa toko, loh kan pena. Iya kan bro? Cari jalan yang mudah, cari solusi yang mudah. Apa? Yang punya kios saja di pasar pada tutup, sekarang sepi, pada online. Ya udah jangan buka kios, jangan buka toko. Apa? Ikut-ikutan online dong, zaman online. Cukup buka HP sama dengan buka toko. Buka mulut sama dengan buka. Makanya mulutmu buka, nek pengen oleh duit gampang. HP-mu buka, jangan buat ngerumpi. Jadikan HP menjadi kios. Jadi nggak pernah pergi ke kios, nggak usah buka itu. Caranya apa? Sinau, cari tahu. Jangan kita belum tahu, udah gayanya sok tahu. Lo aja belum pernah paham. Cari tahu dulu sama yang tahu. Jadi kamu nggak salah jalan. Kadang-kadang kan orang kita tuh belum tahu, udah sok tahu duluan. Gayanya pengen paling unggul, padahal lu belum tahu. Belajar dulu, cari tahu, dimudahkan. Jadi 4 itu Ibu, asal kita hidup itu bisa punya sifat yang namanya hayyinin, layinin, qoribin, sahlin. Gampang? Haram jasad kita tersentuh api neraka. Selesai. Kenapa nggak sholatin? Kenapa nggak saumin? Kenapa nggak hajin? Kenapa nggak umrotin? Kenapa nggak sodakotin? Ya ini dipertanyakan. Sholatmu kagak khusyuk, sedekahmu nggak ikhlas, haji umroh orang mabrur, posomu mung dapat lapar sama haus. Tapi yang ini jaminan Rasulullah. Gak percaya itu hadis loh. Dari Ibnu Mas'ud.
Oke ya, jadi itu dulu. Makanya kenapa kita kalau ini ada ngaji yang namanya muhasabah itu introspeksi diri, koreksi diri. Nah, tujuan utama belajar supaya kita bisa belajar membaca diri sendiri. Saya nggak pernah ngajarin ibu untuk membaca diri orang lain. Kenapa? Nggak usah tak ajarin. Ibu-ibu lebih pintar dari saya untuk membaca orang lain itu. Kadang-kadang kiainya aja dibacain melulu. Tapi untuk membaca diri sendiri susah. Maka perlu ada kajian yang disebut muhasabah. Di mana adanya? Di sini. Oke, sekarang kita mulai muhasabah. Siap, yang penting kita sudah paham banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warhamna anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma syahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan azan dulu, belum masuk waktu asar, masih lama, kecepatan itu. Ya, makanya yang lain nggak ada yang azan.